Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing Dr. Insinyur Dwi Sadono MSI dan yang terhormat dosen moderator Ibu Dr. Insinyur Iis Diatin MM. Perkenalkan, saya Nuraina Rahmawati dengan NIM J3J118117. Izinkan saya untuk memaparkan seminar hasil PKL saya dengan judul Pendirian Unit Bisnis Anggrek Potong Dendrobium pada Antika Anggrek, Jakarta Selatan. Latar belakang. Adapun hal yang melatar belakangi saya untuk memilih topik ini adalah yang pertama, Indonesia merupakan negara dengan keberaneka-ragaman flora dan fauna. Indonesia dinobatkan sebagai negara mega biodiversitas oleh para peneliti dunia yang kagum dengan keberaneka-ragaman flora dan fauna yang ada di Indonesia. Iklim tropis di Indonesia juga mendukung untuk tumbuh dan berkembangnya berbagai jenis tanaman termasuk tanaman bunga dan tanaman hias. Kedua, tanaman hias memiliki nilai ekonomi yang tinggi, salah satunya adalah anggrek dendrobium. Tanaman hias merupakan salah satu komoditas hortikultura yang memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi, sehingga prospeknya sangat cerah untuk dijadikan bisnis atau peluang usaha yang menjanjikan. Ketiga, anggrek dendrobium memiliki banyak keunggulan dan daya tarik tersendiri. Anggrek merupakan salah satu tanaman yang mempunyai peranan penting dalam pertanian. Warna, bentuk, ukuran yang unik, ketahanan bunga yang panjang membuat anggrek memiliki nilai keindahan tinggi dan keunikan tersendiri bagi konsumen. Yang keempat, adanya perubahan fungsi pada tanaman hias anggrek. Bunga anggrek dapat dinikmati keindahannya sebagai bunga potong dan tanaman berbunga. Bunga anggrek potong adalah bunga yang dimanfaatkan sebagai bahan rangkaian bunga untuk berbagai kebutuhan acara-acara tertentu. Seiring berkembangnya zaman, tanaman anggrek tidak hanya digunakan sebagai hiasan di rumah, melainkan juga dapat dijadikan sebagai dekorasi hotel, perkantoran, dan juga perayaan dalam momen-momen tertentu seperti ulang tahun, Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Imlek, Hari Raya Natal, dan juga Tahun Baru. Tujuan. Adapun tujuan dari penulisan laporan akhir pengembangan bisnis ini adalah yang pertama, untuk menjelaskan analisis SWOT yang ada pada perusahaan, kedua, merumuskan ide pengembangan bisnis pada perusahaan, yang ketiga, menganalisis layak atau tidaknya ide pengembangan bisnis yang dirumuskan. Keragaan perusahaan yang ada di Antika Anggrek. Sejarah dan perkembangan perusahaan. Antika Anggrek didirikan oleh Bapak Sutikno pada tanggal 3 Desember 1997. Berawal dari berhentinya Bapak Sutikno dari pekerjaan lamanya di sebuah perusahaan, membuat beliau memutuskan untuk memulai usaha ini. Beliau memutuskan untuk membuka usaha di sektor pertanian karena melihat ada potensi bahwa sektor pertanian dapat bertahan pada masa krisis ekonomi. Bapak Sutikno memulai usaha tanaman anggrek ini didasarkan pada potensi yang menjanjikan, bukan karena beliau hobi ataupun motivasi yang lain. Setelah Bapak Sutikno wafat, usaha ini selanjutnya dikelola oleh anak-anaknya atau generasi keduanya. Antika Anggrek merupakan perusahaan yang bergerak di berbagai bidang. Perusahaan ini bergerak di bidang budidaya dan penjualan anggrek serta pelengkapannya. Jenis-jenis anggrek yang dijual yaitu ada anggrek dendrobium, anggrek phalaenopsis, dan juga anggrek vanda. Antika Anggrek berlokasi di Taman Anggrek Ragunan yang merupakan lokasi sentra tanaman hias di Jakarta Selatan. Memiliki beberapa cabang usaha. Aspek organisasi dan manajemen perusahaan. Antika Anggrek terdiri atas beberapa bagian yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Pertama ada pimpinan. Pimpinan bertanggung jawab untuk mengontrol dan mengawasi seluruh aktivitas yang ada di perusahaan, memberikan arahan kepada karyawan, dan juga menjamin kesejahteraan karyawan. Kedua, manajer.
Manajer di perusahaan Antika Anggrek memiliki tugas untuk membuat kerjasama dengan pihak luar, mengoordinasikan berbagai bentuk atau usaha untuk meningkatkan produksi, pemasaran, penjualan, dan juga pelayanan perusahaan. Ketiga, pelayanan konsumen dan penjualan. Bagian ini memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melayani konsumen yang datang dan juga membantu konsumen yang melakukan pembelian. 4. Pengantaran dan pengecekan barang keluar atau masuk. Kelima, perawatan tanaman dan kafling. Tugas dan tanggung jawab pada bagian ini adalah merawat tanaman yang ada di kafling 8, 10, dan 42. Tugas pada bagian ini yaitu menyiram dan memupuk tanaman anggrek dendrobium mulai dari bibit hingga yang sudah dewasa. Keenam, ada perangkaian anggrek. Tidak semua karyawan dapat melakukan perangkaian. Biasanya perangkaian dilakukan oleh karyawan yang sudah bekerja lama dan mempunyai kemampuan untuk merangkai bunga anggrek. 7. Kasir dan pembukuan. Kasir memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melayani saat konsumen melakukan pembayaran, membuat nota sebagai bukti transaksi, membuat surat jalan, dan melakukan pembukuan secara manual pada saat jam operasional sudah berakhir. Aspek sumber daya perusahaan meliputi sumber daya fisik terdiri atas lahan, bangunan, peralatan, mesin, alat transportasi, dan perlengkapan. Sumber daya manusia, Antika Anggrek memiliki total 40 karyawan tetap yang mayoritasnya berasal dari Bogor, Cikampek, dan juga Sukabumi. Sumber daya keuangan, pada saat mendirikan Antika Anggrek, sumber modal yang dipakai yaitu berasal dari milik pribadi. Selanjutnya, unit bisnis. Unit bisnis yang ada di Antika Anggrek meliputi pengadaan input, proses produksi, dan juga pemasaran. Pengadaan input terdiri dari pengadaan bibit, pengadaan pestisida, pupuk, dan media tanam, pengadaan sarana dan prasarana, dan pengadaan modal. Proses produksi terdiri dari pembuatan greenhouse, penyortiran bibit, repotting atau pemindahan tanaman, 4 pemeliharaan, 5 panen, dan 6 pasca panen. Pemasaran. Antika Anggrek menggunakan bauran pemasaran 4P, yaitu product, price, place, dan promotion. Hasil dan pembahasan. Setelah dilakukan analisis SWOT pada perusahaan Antika Anggrek, didapati yaitu faktor internal dan eksternal dengan strategi SO, yaitu memanfaatkan kekuatan untuk mencapai peluang. Kekuatan yang dimiliki perusahaan yang pertama, kualitas bunga yang bagus. Kedua, luas lahan yang mendukung. 3, pengetahuan pimpinan terkait anggrek. 4, modal yang memadai. Adapun peluang yang dimiliki oleh perusahaan yaitu adanya tren tanaman hias selama pandemi COVID-19. 2, adanya perubahan persepsi atau gaya hidup masyarakat. Ketiga, kondisi wilayah yang mendukung. Dan yang keempat, tanaman anggrek yang tidak mengenal musim. Setelah dianalisis faktor internal dan eksternal tersebut, didapati ide rencana pengembangan bisnis yaitu pendirian unit bisnis anggrek potong dendrobium. Selanjutnya dilakukan analisis kelayakan usaha, yaitu membahas aspek non-finansial dan juga aspek finansial. Aspek yang dibahas pada aspek non-finansial yaitu perencanaan produk, pemasaran, produksi, organisasi dan manajemen, sumber daya manusia, kolaborasi, dan finansial. Aspek finansial yang dibahas, proyeksi laba rugi, analisis cash flow meliputi NPV, net BC, gross BC, IRR, dan payback period, serta switching value. Setelah dianalisis kelayakan usaha berdasarkan aspek-aspek tersebut, maka dinyatakan layak atau tidak layak. Jika dinyatakan layak, maka ide rencana pengembangan bisnis ini layak diimplementasi atau direalisasikan oleh perusahaan. Dan apabila tidak layak, maka akan dilakukan evaluasi untuk menentukan ide rencana pengembangan bisnis lain. Perencanaan produk.
Pada kajian pengembangan bisnis yang akan dilakukan pada Antika Anggrek adalah pendirian unit bisnis anggrek potong. Anggrek yang digunakan adalah anggrek dengan jenis Dendrobium yang memiliki keunggulan tanamannya mudah berbunga dan dapat mengeluarkan lebih dari 2 tangkai pada waktu bersamaan, dan juga anggrek jenis ini tidak mengenal musim atau hidup sepanjang tahun. Aspek pasar dan pemasaran yang dikaji yaitu strategi pemasaran STP dan juga bauran pemasaran 4P. Strategi pemasaran STP meliputi segmentation, targeting, dan juga positioning. Pembagian segmentasi pasar untuk perusahaan Antika Anggrek berdasarkan geografis yaitu wilayah Jakarta dan Jawa Barat, demografis semua kalangan baik laki-laki maupun perempuan, dan psikografis yaitu pecinta tanaman hias anggrek. Target pasar dari perusahaan Antika Anggrek yaitu perkantoran, hotel, mal, dan konsumen akhir yang membutuhkan bunga potong anggrek sebagai hiasan. Positioning dari produk ini yaitu bunga potong anggrek dengan kualitas yang bagus seperti warnanya yang menarik, kondisi bunga yang mekar, segar, dan bertangkai tebal. Bauran pemasaran 4P meliputi produk, price, place, dan promotion. Produk yang dihasilkan adalah bunga potong anggrek jenis Dendrobium yang dijual per satu ikat terdiri dari 5 tangkai bunga. Untuk harga jual bunga potong per ikat adalah 40.000 sampai dengan 50.000. Lokasi pemasaran berada di Taman Anggrek Ragunan atau juga dapat dilakukan dengan pemesanan online. Promosi yang dilakukan melalui media sosial Instagram dan website, personal selling, dan juga mengikuti pameran di berbagai event. Perencanaan produksi meliputi persiapan net house yang akan dibangun seluas 192 meter persegi dan menggunakan paranet 70% dengan biaya pembuatan sebesar 18.500.000. Di dalam net house terdapat satu bangku yang terbuat dari kayu yang dapat digunakan karyawan untuk beristirahat dengan biaya pembuatan sebesar 175.000. Kedua, ada penanaman. Bibit atau seedling yang ditanam berupa tanaman remaja berukuran 10 sampai dengan 15 cm dengan usia 1 tahun. Penanaman dilakukan dengan cara mendirikan tanaman di atas pot plastik yang ditambahkan dengan arang berukuran kecil di sekelilingnya. Pemeliharaan meliputi penyiraman yang dilakukan 2 kali sehari setiap pagi dan sore hari, pemupukan yang dilakukan sebanyak 2 kali seminggu disesuaikan dengan kondisi media dan cuaca. Pupuk yang digunakan yaitu Gaviota 63 atau 67, Gandasil B, dan vitamin B1. Pengendalian hama dan penyakit. Pemberian pestisida dilakukan hanya jika tanaman terserang hama dan penyakit. Panen. Panen sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari untuk mengurangi risiko kerusakan bunga akibat suhu yang tinggi. Pemanenan dilakukan dengan cara memotong secara miring pangkal tangkai bunga sekitar 1 cm dari batang tanaman. Alat yang digunakan yaitu gunting tajam atau pisau tipis agar pada saat pemotongan tangkai bunga tidak rusak. Hal yang perlu diperhatikan saat panen yaitu panjang tangkai minimal 30 sampai dengan 40 cm, kondisi bunga yang mekar 75% sampai dengan 80%, bertangkai tebal dan tidak lentur, kuntum berbaris rapi dan tidak merunduk, serta tidak ada kuncup yang mati atau rontok sebelum mekar. Bunga yang telah dipotong kemudian dikumpulkan di dalam satu wadah yang berisi air, kemudian dibawa ke meja packing. Pasca panen. Setelah panen, ujung tangkai bunga dipotong kembali dengan panjang kurang lebih 1 cm. Kemudian 5 tangkai bunga dimasukkan ke dalam kapas yang telah dibasahi dan sudah dilapisi plastik. Bunga yang telah dimasukkan ke dalam kapas selanjutnya dibungkus menggunakan plastik kemasan. Perencanaan organisasi dan manajemen. Pada perencanaan pengembangan bisnis ini, tetap menggunakan struktur organisasi yang sudah ada tanpa mengubahnya. Namun, dilakukan penambahan terhadap tenaga kerja yang khusus bertanggung jawab atas unit bisnis ini.
Tenaga kerja yang dibutuhkan adalah satu orang laki-laki. Tenaga kerja ini memiliki tugas mencakup keseluruhan tahapan produksi. Perencanaan sumber daya manusia. Pada perencanaan pengembangan bisnis ini akan dilakukan penambahan satu tenaga kerja laki-laki dengan kriteria perekrutan meliputi berpengalaman dalam budidaya tanaman hias, jujur, rajin, dan bertanggung jawab. Besaran upah yang akan diberikan yaitu 3 juta dengan sistem pemberian upah per bulan. Perencanaan kolaborasi. Kolaborasi yang dilakukan dalam perencanaan pengembangan bisnis ini yaitu bekerja sama dengan penyedia input dan sarana-prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan produksi seperti bibit, pupuk, pestisida, dan alat-alat lainnya. Perencanaan finansial. Yang pertama, analisis laba rugi. Analisis laba rugi pendirian unit bisnis anggrek potong didapati pada tahun pertama laba bersih sebesar 12.852.500. Untuk tahun kedua sampai dengan tahun kelima didapati laba bersih dengan jumlah yang sama yaitu Rp138.614.942. Kedua, analisis cash flow. Analisis kriteria investasi yang dipilih yaitu NPV, IRR, Net BC, Gross BC, dan juga Payback Period. Nilai yang didapati dari NPV sebesar Rp255.303.946, IRR sebesar 127%, Net BC sebesar 4,87, Gross BC sebesar 1,34, Payback Period sebesar 1,78. Setelah dihitung dan dianalisis dapat dikatakan seluruh nilai kriteria investasi ini dinyatakan layak. 3. Analisis switching value. Analisis switching value menunjukkan bahwa batas toleransi maksimum untuk penurunan penerimaan yaitu sebesar 25%. Apabila terjadi penurunan penerimaan lebih dari 25%, maka bisnis ini dikatakan tidak layak. Sedangkan batas toleransi maksimum untuk kenaikan harga bibit sebesar 105% dan apabila terjadi kenaikan harga bibit melebihi dari 105%, maka bisnis ini dikatakan tidak layak. Simpulan dan saran. Simpulan, berdasarkan hasil analisis, rencana ide pengembangan bisnis ini dikatakan layak. Saran, ide pengembangan bisnis diharapkan dapat direalisasikan karena pengembangan bisnis ini layak dan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Sekian pemaparan seminar hasil PKL saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.